Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke pertemuan ke-14. Ini tentang pengujian kriptografi ya. Jadi nanti yang ngambil topik kriptografi di laporannya. Setelah diimplementasikan, nanti harus diuji menggunakan beberapa metode. Boleh salah satunya, boleh keempat-empatnya. Sama seperti steganografi kemarin. Kalau steganografi kemarin menggunakan MSC PSNR, kalau kriptografi ini menggunakan hafalan efek, karakter error rate, bit error rate, dan entropi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengukur sensitivitas sistem enkripsi, menjamin bahwa pola pada plain text tidak mudah ditelusuri. Untuk mengetahui apakah kriptografi tersebut baik atau enggak ya. Yang pertama dengan hafalan efek, algoritma kriptografi yang baik harus memiliki hafalan efek yang kuat. Artinya jika satu bit diubah sekitar 50% bit, enkripsi juga harus berubah. Nilainya parameternya 50%. Terus rumusnya bagaimana? Cara mengetahuinya bagaimana? Pakai rumus ini, jumlah bit yang berubah dari C1 sama C2 dibagi total jumlah bit dikali 100. C1, C2 itu apa di sini? Ciphertext plaintext asli, ciphertext dari plaintext yang diubah satu bit. Nanti saya kasih contoh. Contohnya, jika panjang ciphertext 64 bit dan perubahan 1 bit pada plaintext menyebabkan 31 bit ciphertext berubah, maka rumus menghitungnya adalah 31 dibagi 64 jam banyaknya ciphertext dikali 100. Hasilnya 48,43. Nilai ini mendekati 50%. Artinya nilai equivalent enkripsinya itu cukup baik. Parameternya 50% ya. Terus yang kedua, karakter error rate. Kalau enkripsinya berbasis karakter, kita bisa menggunakan karakter error rate, yaitu jumlah karakter yang berbeda antara dua ciphertext dibagi total jumlah karakter ciphertext dikali 100. Contohnya ciphertext pertama sama ciphertext kedua ya. Kita budakan plain textnya itu satu huruf. Ternyata berubah ciphertextnya dua karakter. Dari total 12 karakter. Berarti 2 bagi 12 kali 100. Nilainya 16,67. 16,67 ini termasuk kecil ya. Jadi perubahannya nggak terlalu signifikan. Artinya sistem kriptografinya nggak cukup bagus jika nilai karakter errornya rendah ya. Perubahan pada input tidak cukup berpengaruh, lebih mudah ditebak. Terus ada bit error rate, BER. Kalau ini enkripsinya, jika enkripsinya berbasis bit ya. Sama kayak tadi, jumlah bit yang berubah dari total bit dibekali 100. Jika plain textnya berubah 40 bit dari total 128 bit, maka 40 dibagi 128 dikali 100.
Saya kasih contoh supaya lebih paham. Ini ya, seumpama ini kalau nggak salah pakai Virginia Retriever, ya. Pengujian enkripsi Virginia Retriever. Jadi kita bikin plain text pertama, cara ngujinya ya. Kemudian kita bikin plain text kedua, cuma dibedakan satu huruf ya. Yang satu N, yang satu M. Berakhiran kita bedakan satu huruf. Kemudian kita enkripsi dengan kunci lemon. Hasilnya dua ciphertext ini. Hasilnya dua ciphertext ini. Ternyata ciphertextnya itu satu huruf terakhir berubah. Bedanya cuma satu huruf terakhir ya, R sama O. Dari total 12 huruf. Maka hafalan efeknya sama karakter error bitnya mirip ya. Jumlah karakter yang berbeda dibagi total karakter. Jadi jumlah karakter yang berbeda itu satu, dibagi total banyaknya karakternya 12. Dikali 100. Nilainya 8,3%. Cara bacanya artinya perubahan satu huruf plain text hanya mengubah 8% saja dari ciphertext. Artinya tidak terlalu besar. Jadi menunjukkan bahwa Virginia Retriever itu memiliki efek yang lemah atau mudah ditebak gitu ya, karena sifatnya sederhana dan periodik. Jadi, oh ini kalau berdasarkan bit ya, ada contoh yang lain. Kalau berdasarkan bit, perubahannya kan satu karakter ya, R sama O ya perbedaannya. Jadi kita rubah R-nya ke dalam bit, O-nya ke dalam bit. Kemudian jumlah bit yang berbeda 3. Dari R ini sama O ini jumlah bit yang berbeda 3. Dari total 96 bit, yaitu 12 karakter kali 8 bit. Jadi Evelyn efeknya kalau berdasarkan bit, 3 dibagi 96 dikali 100. Nilainya tetap kecil ya, malah lebih kecil, 3,2125. Nilainya jauh dari 50%. Jadi Vigilance Part itu cukup lemah. Kebanyakan algoritma klasik itu cukup lemah ya. Oke, itu cara. Nah, nanti ketika di pelaporan jurnal, jadi dilakukan pengujian, terus uji pertama, uji kedua ya, ditampilkan boleh dalam bentuk grafik seperti ini untuk mengetahui apakah mendekati ideal 50% atau enggak gitu ya. Nanti ditampilkan di kesimpulan atau boleh dalam bentuk tabel. Tabel seperti ini, plain text, kunci, rata-rata affluent effect, karakter error rate. Jadi nanti di kesimpulannya itu ada angka ya. Contohnya di sini, metode Outkeeper menghasilkan nilai rata-rata affluent effect yang baik. Buktinya apa? Buktinya adalah nilai di atas 50%. Jadi buktinya ini. Jadi di kesimpulan itu kita nggak bisa mengatakan sebuah enkripsi itu baik atau buruk tanpa ada bukti angka ya. Kalau dalam dunia akademik harus dibuktikan dalam bentuk angka seperti ini. Jumlahnya berapa persen? Ditampilkan dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk grafik. Seperti itu. Di sini ada beberapa contoh jurnal ya. Jadi ada juga yang menampilkan di jurnalnya itu menampilkan programnya, ini enkripsinya di atas. Terus ini nilai pengujiannya di bawah. Nah, sekarang pertemuan 14 ya. Jadi tinggal satu pertemuan lagi. Tapi karena dua pertemuan lagi itu kita libur ya, kalau kita cek di kalender. Ntar. Kalau di kalender ini kita sekarang tanggal 19, minggu depannya cuti bersama hari raya Natal, minggu depannya lagi, oh tanggal 2 ini nggak libur ya. Liburnya tahun baru ya, 31 sama 1 kalau nggak salah. 1 2 pas 3 1 1 ya, 3 1 1.
Tapi saya pengennya minggu depannya. Pertemuan terakhir dari pertemuan sebelumnya kan kita sudah menentukan kelompok ya. Yang belum silakan menentukan tempat penelitian, menentukan aplikasi dan metode, implementasi sistem silakan dicicil dari sekarang. Nah, di pertemuan 15 ini nanti saya pengen masing-masing kelompoknya mendemokan projectnya ya. Demo projectnya selesai nggak selesai, saya hanya pengen tahu sampai mana implementasinya ya. Ditunjukkan. Jadi nanti UAS-nya adalah pembuatan laporan, jurnal, dan publikasi. Kalau bingung tempatnya di mana nanti bisa publikasi di Saintek ya, yang akan dilaksanakan bulan Februari, tapi pengumpulannya dari tanggal 22 Desember. Oke, UAS-nya apa? UAS-nya publikasi ya. Jadi disiapkan dari sekarang, di pertemuan 15 nanti, karena minggu depan libur, jadi silakan demokan di luar tanggal libur ya, dari Senin, Selasa, atau setelahnya ke saya, per kelompok ya. Oke, bisa dipahami ya. Ada pertanyaan? Kira-kira ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nggak ada. Untuk absensi nanti nyusul aja ya, karena kampusnya belum bisa diakses. Nanti saya info. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan dicicil projectnya. Saran saya, gunakan sistem yang sudah ada, tapi ditambahkan kriptografinya ya. Harusnya nggak ada masalah dengan adanya ChatGPT itu sekarang pemrograman itu nggak jadi masalah. Yang masalah adalah harus memahami setiap kode programnya. Oke, terima kasih yang sudah datang. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.